Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lydia Nirwana dengan NPM 2301071039. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tata ejaan bahasa Indonesia. Ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Ejaan yang pertama yaitu ejaan Van Ophuijsen. Pada tahun 1901 ditetapkan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut dengan ejaan Van Ophuijsen. Van Ophuijsen merancang ejaan tersebut dibantu oleh Engku Namawi dan Engku Ibrahim. Kemudian muncullah ejaan Sowandi. Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan Sowandi diresmikan dan diberi julukan ejaan Republik. Yang ketiga yaitu ejaan Melindo. Pada akhir tahun 1959, Sidang Pemutusan Indonesia dan Melayu, Slamet Mulyana, Syekh Nasir bin Ismail sebagai ketua menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Yang terakhir adalah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. Komponen-komponen ejaan. Materi ejaan pada buku ini disalin dari Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Ada 4 hal pokok yang disajikan dalam materi tersebut terkait dengan ejaan, yakni 1. Pemakaian huruf, yang kedua penulisan kata, yang ketiga pemakaian tanda baca, dan yang keempat penulisan unsur serapan. Yang pertama yaitu pemakaian huruf. Pemakaian huruf dibagi menjadi 7, yaitu 1. Huruf abjad. Huruf abjad yang digunakan dalam bahasa Indonesia ada 26 huruf. Contoh A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Yang kedua, huruf vokal. Huruf vokal terdiri atas A, E, I, O, dan U. Contohnya A, api, padi, lusa. E, enak, petak, sore. Yang ketiga, huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan terdiri atas B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Contohnya B, bahasa, sebut, dan adab. Yang keempat yaitu huruf diftong. Dalam bahasa Indonesia, diftong dilambangkan dengan ai, au, dan oi. Contoh ai, ain, malaikat, pandai. Au, aula, samud, saudara, harimau. Yang ketiga oi, boykot, dan amboy. Yang kelima yaitu huruf kapital. Pemakaian huruf kapital sudah diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Sekilas memang kaidah-kaidah tersebut terlihat sederhana, namun jika dicermati persoalannya tidak semudah yang kita bayangkan. Lebih dari 10 kaidah pemakaian huruf kapital yang tercantum dalam PUEBI yang disempurnakan. Contohnya, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama unsur geografi yang tidak diikuti oleh nama diri geografi. Misalnya, berlayar ke teluk, mandi di sungai,
menyeberangi selat, berenang di danau. Yang kelima yaitu huruf miring. Pertama, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, surat kabar yang dikutip dalam tulisan, catatan, judul skripsi, tesis, atau disertasi yang belum diterbitkan dan dirujuk dalam tulisan tidak ditulis dengan huruf miring, tetapi diapit dengan tanda petik. Yang kedua, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Yang ketiga, A. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia. 3B. Ungkapan asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, penulisannya diperlakukan sebagai kata Indonesia. Yang ketujuh yaitu huruf tebal. 1. Huruf tebal dalam cetakan dipakai untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. 2. Huruf tebal tidak dipakai dalam cetakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Untuk keperluan itu digunakan huruf miring. Yang ketiga, huruf tebal dalam cetakan kamus dipakai untuk menuliskan lema atau subtema serta untuk menuliskan lambang bilangan yang menyatakan polisemi. Penulisan kata. 1. Kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, buku itu sangat menarik. Ibu sangat mengharapkan keberhasilanmu. 2. Kata turunan. A. Imbuhan (awalan, sisipan, dan akhiran). Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. B. Imbuhan dirangkaikan dengan tanda hubung dan ditambahkan pada bentuk singkatan. 3. Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai, misalnya dilipat gandakan, menggarisbawahi. 4. Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata itu ditulis serangkai, misalnya adipati, dwidarna, paripurna, aerodinamika, ekawarna, poligami. 2. Bentuk ulang. 1. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya, misalnya anak-anak, mata-mata, berjalan-jalan, menulis-nulis, biri-biri, mondar-mandir. 2. Awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk ulang, misalnya kekanak-kanakan. 3. Gabungan kata. 1. Unsur-unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk ditulis terpisah. 2. Gabungan kata yang dapat menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan menambahkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya untuk menegaskan pertalian unsur yang bersangkutan. 3. Gabungan kata yang dirasakan sudah padu benar ditulis serangkai, misalnya acap kali, ada kalanya. 4. Penulisan kata ganti. Kata ganti, ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. 5. Penulisan kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. 6. Penulisan partikel. Partikel yang diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah lah, kah, tah, pun, dan per. Dalam praktiknya, penulisan partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya.
Partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. 7. Penulisan singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim sama-sama merupakan bentuk pendek dari sebuah kata atau lebih. Bedanya adalah bahwa singkatan merupakan bentuk pendek dari satu kata atau lebih yang dilafalkan huruf demi huruf, sedangkan akronim merupakan bentuk pendek dari dua kata atau lebih yang dilafalkan seperti kata. 8. Penulisan angka dan lambang bilangan. Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, telah diatur bahwa ada dua cara menuliskan lambang bilangan, yaitu dengan angka Arab dan angka Romawi. 9. Penulisan kata sandang si dan sang. Penulisan kata sandang si dan sang sudah jelas, yakni ditulis terpisah dari kata berikutnya dan ditulis dengan huruf kecil. Khusus kata sandang sang ditulis dengan huruf awal kapital hanya untuk nama Tuhan. Cukup sekian resum materi tentang tata ejaan bahasa Indonesia dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.